Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Soal jawab edisi Rabu 22 Juni bertepatan dengan 2022. 22 Juni tahun 2022 bertepatan dengan 22 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Soal dari Abu Salwa. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, mau bertanya. Saya tadi membaca kitab yang berdalilkan surat Fussilat ayat 6-7 bab dosa besar tidak membayar zakat. Wawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Artinya, celakalah orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Pertanyaannya, yang pertama, disebutkan di ayat celaka orang yang mempersekutukan Allah, termasuk orang yang tidak membayar zakat. Apakah sama halnya ia jatuh kepada kekafiran seperti pelaku syirik karena menyekutukan Allah? Yang kedua, apakah zakat yang dimaksud zakat secara umum atau zakat tertentu saja? Jazakallahu khair. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ucapan Allah Jalla wa Ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Maka sebelum kita menjawab pertanyaan, lebih baik kita mentafsirkan ayat ini, dan sebaik-baiknya tafsir jika kita kembali kepada i'rab dan tafsir as-salaf. Maka wawailun lil musyrikin, waw yang pertama waw istinafiyah, maknanya di awal jumlah. Dia tidak berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Adapun wailun, kenapa dia di sini marfu? Karena dia di sini mubtada. Wailun lil musyrikin, maka lil musyrikin lam harfi jar, al musyrikin ismun majrur bilam, dan alamat jarrihinya dengan ya karena dia dari jam'i mudzakkar as-salim. Dan lil musyrikin jar majrur di sini fi mahalli rafa, khobar dari wailun. Maka maknanya kecelakaan yang besar. Lil musyrikin, untuk orang-orang yang musyrik. Dan makna dari wailun di dalam kutub-kutub tafsir ada banyak makna. Pertama, wailun adalah wadi fi jahannam. Dia adalah wadi ataupun valley ataupun lembah yang dalam di api neraka, dan orang-orang kafir dimasukkan ke dalamnya. Maka makna ini telah datang dari tafsir wailun, walakin sanadnya dhaif. Dari riwayat Darraj an Abi Samah an Abi Sa'id Al-Khudri, dan riwayat Darraj dari Abi Samah dhaifah. Lalu kalau begitu, mana yang benar makna wailun? Yarji'u ila makna lughatil arabiyyah. Wailun bimakna kecelakaan yang besar. Kama fil adillah ukhra, dari Al-Quran yang lainnya, wailun lil mutaffifin, kecelakaan yang besar di dunia dan di hari akhirat. Dan juga wailun lil musyrikin di dalam ayat ini, dan di hadis wailun lil arab fa inna syarqa qad iqtarab, dan banyak yang lainnya. Makna wailun lil musyrikin kalau begitu kecelakaan besar bagi orang-orang yang musyrik. Dan definisi orang-orang yang musyrik, al musyrikun au lil musyrikin, definisi al musyrikun, dia adalah orang-orang yang menyetup
menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Maknanya, bisa jadi dia beribadah kepada Allah. Naam, dia beribadah kepada Allah dan melaksanakan peribadatan kepada jin, kepada makhluk selain Allah, kepada iblis, bahkan kepada nabi. Maka seperti orang-orang Yahud dan Nasara musyrikun. Kenapa? Mereka menyembah Allah, Allah kata mereka, dan menyembah rasul-rasul yang dianggap anak dari Allah. Maka orang Yahud menyebut nabi mereka Uzair anak Allah, bukan anak Allah hakiki. Allah tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan. Dan begitu pun orang Nasara meyakini Yesus Kristus anak Allah. Dan ini bukan isapan jempol dan bukan tudingan kita kepada mereka. Ini Allah berfirman yang menciptakan kita semua di surat Taubah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Maknanya kelompok Yahud menjadikan kultus individu nabi mereka Uzair dianggap anak Allah dan disembah sebagai anak Allah, diberikan peribadatan. Dan begitu pun orang-orang Nasara menjadikan Yesus Kristus sebagai anak Allah dan disembah dan diberikan peribadatan. Maka peribadatan orang-orang Nasara masyhur dengan Trinitas, ataupun istilah Arabnya az-zalisu salasah, 3 tetapi 1. Maka mereka di dalam ilmu Trinitasnya menjadikan Rob mereka, sesembahan mereka 3 bagian: Allah Bapa, Allah Anak, dan Rohul Kudus. Maka oleh sebab itu di saat mereka dalam peribadatan selalu mengetuk kening, kemudian dada kanan, kemudian dada kiri, dan mana mereka menyebut di saat mengetuk kening with the name of the Father, dengan nama Allah Bapa, and His Son di saat mengetuk dada kanan, dan untuk anaknya Yesus Kristus kemudian mengetuk dada kiri, and the soul of the Spirit, untuk Ruhul Kudus, katanya Jibril. Dan mereka dalam peribadatan membagi ibadah untuk mereka. Ibadah sebelum makan, sebelum tidur, dikepalkan tangan, mengheningkan, dan membaca apa yang dibaca, wallahu a'lam. Niatnya for the Father, with the name of the Father, and His Son, and the soul of the Spirit. Dibagi. Adapun ini dia makna kesyirikan. Menjadikan pertama Allah Bapa, kata mereka, kemudian bagian ibadah kepada anaknya Yesus Kristus, dan kepada the soul of the Spirit Jibril. Maka ini dia hakikat kesyirikan. Lalu kaum muslimin pun di sana ada yang masuk kepada kesyirikan. Naam, di saat mereka melaksanakan peribadatan kepada Allah, kemudian di saat mereka seperti orang-orang yang ada di pantai selatan di Jawa, di Pelabuhan Ratu, di Pangandaran, di Parangtritis, Jogja, dan sebagainya, mereka melaksanakan acara tahunan, melarung sesajen kepada Nyi Roro Kidul, menyembelih kambing banyak, puluhan, kemudian kepala-kepala mereka dilarung bersama nasi-nasi tumpeng dan juga buah-buahan, dilarung ke laut. Untuk siapa? Untuk Nyi Roro Kidul. Siapa itu Nyi Roro Kidul? Bukan wali, bukan anaknya Allah, bukan. Tapi siapa? Perempuan, wallahu alam, dari jenis jin. Itu kata mereka, yang mana mereka meminta penjagaan dari Nyi Roro Kidul dan rizki, dijaga dari tsunami dan rizki yang melimpah dari panen ikan dan sebagainya. Iya dan billah. Maka berapa dari kaum muslimin melaksanakan kesyirikan seperti itu, maka masuk kepada kemusyrikan. Ataupun yang paling dekat, mereka kaum muslimin yang
dibawa-bawa oleh tokoh-tokoh yang memang mengajak penyembahan kepada para wali, mengkultus individukan wali. Oh iya Pak, di bulan Dzulqa'dah ini, di bulan demikian dan demikian adalah haulnya Syekh Wali Fulan Ibnu Fulan. Lalu bagaimana? Kita datang kepada kuburannya, ngalap barokah. Akhirnya datang 2 bis, kemudian tinggal semalam di sana, penuh nyamuk, dalam keadaan gelap gulita, dingin, tidur seadanya. Maka mereka tirakatan ngalap barokah, berdoa, wahai wali fulan yang butuh kepada anak, berikanlah aku anak. Yang butuh kepada jabatan yang lebih tinggi, naikkanlah pangkat aku. Yang butuh kepada masih jomblo forever, nikahkanlah aku, dan sebagainya. Maka permintaan ini jelas kesyirikan, karena doa adalah ibadah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Dan doa hanya kepada Allah, kata Allah, aku akan mengabulkannya. Adapun doa kepada mayit, maka kesyirikan. Karena Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Adapun orang-orang yang sombong dan meminta doa kepada selainku, dimasukkan kepada api neraka yang menghinakan. Maka mereka adalah definisi dari kesyirikan. Wa wailun lil musyrikin. Maka wailun mubtada, lil musyrikin jar majrur muta'alliq dengan khobar dari wailun. Maka maknanya jelas. Kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang melaksanakan kesyirikan. Lalu di sini alladzina la yu'tuna zakata. Bagi mereka orang-orang yang tidak membayar zakat. Maka apa i'rabnya di sini? Alladzina, alladzina adalah ismun mausul mabni alal fathah. Namun di sini ada faidah yang kenapa kita i'rab? Dia adalah atau dia adalah sifah. Sifah untuk apa? Lil musyrikin. Maka lil musyrikin ismun majrur dengan lam, musyrikin alamat jarihnya ya, karena jamu mudzakkar as-salim. Alladzina ismun mausul mabni alal fathah fi mahalli jar. Kenapa? Karena dia sifat. Maksudnya jumlah alladzina la yu'tuna zakah. Maka alladzina ismun mausul yang di sini ismun mausul yang adalah sifat untuk al-musyrikin. Maka maknanya kecelakaan besar bagi orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin yang sifat di sini. Yangnya bagaimana? Orang-orang musyrik ini yang la yu'tuna zakata, yang mereka menafikan zakat. Maka la yu'tuna zakah, la di sini la nafiyah, yu'tuna fi'lun mudhari', la nafiyah, dan yu'tuna fi'lun mudhari' marfu' ditajarrudihi an nasib wal jazim. Wa alamatu raf'ihinya apa? Subutin nun dikarenakan min amsilatil khamsah, dan fa'ilnya di sini yu'tuna takdiruhu apa? Hum. Wa zakata maf'ulun bih mansub. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Maka jumlah wa hum bil akhirati, waw di sini waw atifah, dan hum di sini i'rabnya dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli rafa' mubtada, dan bil akhirati jar majrur muta'alliq dengan hum. Dan hum yang kedua wa hum bil akhirati hum kafirun. Maka hum yang kedua apa? Taukid dari hum yang pertama. Maka taukid lafzi. Seperti di pelajaran lalu, taukid itu ada yang lafzi, hum dengan hum. Ana yang pertama i'rabnya misalnya mubtada, ana yang kedua taukid lafzi. Maka di sini hum bil akhirati hum kafirun. Hum yang kedua
taukid dari hum yang pertama. Maka i'rabnya dia hum yang kedua ini taukid. Maka al-kafirun khobar. Khobar dari apa? Mubtada hum bil akhirati hum kafirun. Maka hum yang pertama mubtada, bil akhirati hum kafirun khobarnya. Maka dari sini kita mengetahui wailun lil musyrikin, kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang musyrik, yang sifatnya bagaimana? Mereka itu yang tidak pernah mau membayar zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan menjadi pendalilan bahwa mereka di hari akhirat dalam keadaan menjadi orang-orang yang kafir. Maka dari sini kita bisa mengambil faidah, karena sifat orang musyrikin alladzina la yu'tuna zakah dan disebutkan wa hum bil akhirati hum kafirun, bisa kita katakan jika seorang muslim kemudian dia mani'uz zakah, tidak mau membayar zakat, bukan karena dia pelit dan bukan karena dia pura-pura tidak mampu, tetapi di dalam hatinya memang menyatakan zakat itu sudah dihapuskan, tidak pantas lagi bagi kaum muslimin di zaman sekarang, maka dia bisa menjadi kafir. Maka oleh sebab itu kita kembali kepada salaf. Apakah ada tafsir salaf tentang itu? Naam. Pertama, tafsir ayat ini dari salaf telah datang dari ucapan Qatadah, dan dia Qatadah Ibnu Di'amah, seorang tabi'i yang buta, di tabaqah yang keempat ar-rabi'ah dari tabi'i shagir. Berkata Qatadah Ibnu Di'amah, seorang alim ahli hadis, ahli tafsir yang buta dan mudallis, ucapan Allah wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah, qala inna zakata qantaratul Islam faman qata'aha naja wa man takhallafa anha halaka. La yuqiruna biha wa la yu'minuna biha. Maknanya zakat itu adalah jembatan menuju kepada Islam. Faman qata'aha naja wa man takhalafa anha halak. Maka barang siapa yang seorang membayar zakat, maka dia sampai kepada Islam dan selamat. Dan barang siapa yang tidak mau membayar zakat, maka bisa jadi kecelakaan dari keislamannya. La yuqiruna biha wa la yu'minuna biha. Ditafsirkan di sini bahwa mereka tidak beriman kepada zakat dan tidak menganggap zakat itu wajib. Ini dia yang menyebabkan kekufuran. Dan ucapan Qatadah ini sanadnya hasan. Diriwayatkan tafsir ini oleh Imam At-Tabari dari jalan Bishr ibnu Mu'ad Al-Aqdi, dari Yazid ibnu Zuray, dari Sa'id ibnu Abi Arubah, dari Qatadah. Maka semua rijalnya thiqat. Sa'id ibnu Abi Arubah imam dari murid Qatadah yang banyak periwayatan dari Qatadah, min asbatin nas dari Qatadah, dan Yazid ibnu Zuray imam, kecuali Bishr ibnu Mu'ad gurunya Imam At-Tabari, maka dia kata Abu Hatim saduq la ba'sa bihi, pas-pasan hadisnya. Maka athar ini athar yang hasan. Maka dari sini kita beristimbat ucapan Allah wa wailul lil musyrikin alladzi la yu'tuna zakah, kecelakaanlah bagi mereka orang-orang yang musyrik yang mana mereka itu tidak mau membayar zakat. Orang-orang musyrik di zaman Nabi tidak mau jelas membayar zakat kepada Nabi. Namun di sini yang dipermasalahkan bagaimana dengan kaum muslimin yang dia tidak melaksanakan kesyirikan, tidak melaksanakan peribadatan kepada wali, tidak kepada Nyi Roro Kidul,
namun dia mani'uz zakah. Dia tidak mau